Komputer generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959. Komputer pada generasi pertama, komponen elektroniknya terbuat dari tabung hampa dan program komputer dibuat dalam bahasa mesin. Komputer pada generasi pertama memiliki sifat sebagai berikut. Ukurannya besar dan memakan tempat, memerlukan banyak pendingin, proses lambat, kapasitas menyimpan data kecil. Komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua tahun 1959 hingga tahun 1964. Komputer pada generasi kedua, komponen elektroniknya terbuat dari transistor. Ukurannya lebih kecil, tidak banyak mengeluarkan panas, memiliki magnetik, tapi diisi sebagai untuk menyimpan data. Menggunakan time sharing yang memungkinkan beberapa dapat melakukan secara bersamaan. Prosesnya lebih cepat dan kapasitas penyimpanan datanya lebih besar dari generasi sebelumnya. Komputer generasi ketiga tahun 1964 sampai 1970. Komputer pada generasi ketiga, komponen elektroniknya terbuat dari integrated circuit atau IC yang berbentuk lempengan atau chip, dan program bahasa komputer pada generasi ini dibuat dalam bahasa tingkat tinggi yaitu Basic Fortran COBOL. Komputer ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Ukurannya lebih kecil dari generasi sebelumnya, mulai mengenal multiprogramming, adanya integrasi antara software atau hardware OS, proses sangat cepat, kapasitas untuk menyimpan data lebih besar, sudah mendapatkan multiprocessing, dapat berkomunikasi dengan peralatan lainnya. Generasi keempat tahun 1979 sampai sekarang masih digunakan. Komputer generasi keempat, komponen elektroniknya terbuat dari miniaturisasi yang disebut IC dan mulai memperkenalkan FLEC yang merupakan paduan dari IC dengan kapasitas serangkaian dapat mencapai 100.000 komponen tiap chip. Dan program komputer pada generasi ini dibuat dalam bahasa tinggi yaitu Basic Fortran COBOL Pascal. Komputer generasi keempat ini memiliki sifat yaitu ukurannya relatif lebih kecil, ada integrasi antara software dan hardware, prosesnya sangat cepat, kapasitas penyimpanan data jauh lebih besar daripada generasi sebelumnya, sudah menerapkan konsep multiprocessing dan mengenal database management atau disebut DBMS. Generasi kelima. Komputer generasi kelima sampai masa kini. Komputer pada generasi sekarang, komponennya terbuat dari chip FLS-Iton. Program pada komputer generasi ini dibuat dalam bahasa Florok. Komputer pada generasi kelima memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Dapat menerjemahkan suatu bahasa ke bahasa lain, dapat mendengarkan kalimat perintah, kemampuan multimedia yang jauh lebih baik dibandingkan generasi keempat. Komputer generasi kelima memiliki pengembangan pada kemampuan multimedia, termasuk di dalamnya ialah layar HD, HD sound, 3 dimensi, dan berbagai macam fitur multimedia lainnya.